yang terus-menerus terjadi gitu. Tadi pagi aja saya sebelum acara ngecat rambut dulu ya, Bu Nari ya. Kemarin kelihatan sudah ubannya, hari ini udah hilang ajaib tiba-tiba karena harus dicat dulu. Karena ini sesuatu perubahan yang terjadi bahkan dalam fisik kita sendiri gitu. Waktu saya diundang ACSC 3 tahun lalu gitu, terima kasih juga sempat menghadir langsung ke ACSC juga dengan hari ini tentu berubah, ACSC-nya juga makin baik, ada banyak perubahan yang memang itu sudah sunatullah, mungkin sudah hukum alam bahwa memang sesuatu terjadi. Termasuk tadi sudah disampaikan new normal, adaptasi kebiasaan baru. Nah, di dalam situasi perubahan ini, nah izinkan saya untuk sharing mengenai siklus perubahan itu sendiri gitu. Seorang ahli family and couple therapy, yaitu Virginia Satir, membuat sebuah siklus perubahan, Bapak Ibu. Wah, belum apa-apa pagi-pagi udah lihat siklus gitu ya. Tetapi ini sesuatu yang memang berdasarkan riset, pengalaman beliau, beliau menggambarkan sebuah siklus perubahan yang akan selalu kita hadapi di dalam perubahan apapun juga gitu. Bukan hanya di masa pandemi, memang pastinya membuat kita semua syok, kaget, dan kita tidak tahu sampai kapan gitu ya, mulai dari pertengahan Maret tahun lalu sampai mungkin ada para ahli yang mengatakan, saya pernah membaca, mungkin ini bisa sampai 4 tahun nih untuk benar-benar kembali seperti kita benar-benar lepas seperti dulu gitu. Kalau kita bicara paling ininya ya 4 tahun bisa jadi, tetapi bukan menakut-nakuti, tapi ini sebuah proses yang kita semua alami gitu. Nah, di dalam perubahan ini ya Bapak Ibu izinkan saya share, menurut Virginia Satir, yuk kita sama-sama merefleksikan. Ada sebuah status lama kemarin ya, status sebelumnya atau kondisi sebelumnya. Di awal, nah ada foreign element ini Bapak Ibu. Nah, ada sesuatu si corona itu hadir. Awal-awal perubahan ada yang namanya resistensi, ya apa tuh? Udah kayaknya nggak popo, aku rapopo, nggak apa-apa ini beres aja. Bahkan awal-awal kan dulu juga Pak Menteri Terawan ya bilang ini nggak apa-apa karena memang ini belum pernah terjadi sebelumnya atau siklusnya mungkin terjauh di tahun 1930 ya flu waktu itu gitu. Resistensi dan semua orang mengalami itu gitu. Pada saat terjadi resistensi ada nggak apa-apa, ada apa ya, belum menerima, penolakan, resisten, sampai kemudian nah baru setelah itu ada yang namanya fase chaos. Waduh panik, sebel, pusing, tiba-tiba anak harus, school from home, work from home, PSBB dan segala macam. Ada situasi chaos yang dialami oleh semua, bukan hanya kita sebagai orang tua, guru pun saya yakin juga begitu ya, Miss Anti, Miss Gila, semuanya dan para ibu guru banyak sekali tadi dari TK di manapun beberapa kota ya. Ada situasi chaos yang tidak nyaman. Di semua sektor, pemerintah pun juga demikian, semuanya mengalami chaos. Nah, sampai akhirnya kalau kita lihat gambarnya ini kok ya lucu ya, gambarnya delosor gitu ya, terjerembab, pusing, terperosok. Sampai akhirnya mulai nih, ada suatu kebangkitan kembali, ada ide-ide baru, transformasi ide. Oh iya ya, yuk kita bikin suatu proses perubahan, apakah itu dengan trial error ataupun kita mencontoh kesuksesan orang lain atau menerapkan berbagai macam tips sampai kemudian makin naik lagi performansnya ada semacam integrasi, kita mulai mengintegrasikan di dalam diri, di dalam tim bahkan gitu ya. Kemudian di dalam tim bahkan super tim dalam rumah pun ya dengan orang-orang yang di rumah, dengan ibu guru di sekolah, sampai new status quo di mana sudah mulai terjadi performance yang baru, sudah mulai performance lagi. Nah, ini siklus ini selalu kita alami di dalam perubahan yang kita tempuh, apapun itu. Bahkan misalnya ada yang mungkin di masa pandemi ini ada yang mungkin di-off-kan dulu, ada yang pindah rumah, anaknya dititipkan ke neneknya, ada nggak yang gitu karena bapak ibunya harus kerja. Dalam segala macam perubahan, fase-fase ini pasti akan kita lalui. Kita tidak bisa melompati suatu fase chaos gitu. Ini sebenarnya juga satu trik ya atau tips ya Bapak Ibu sekalian kalau mengalami sesuatu kita bisa bilang this too shall pass, bahwa fase ini fase chaos tidak bisa dilompati begitu saja, kita harus true melaluinya, cuman permasalahannya mau berapa lama gitu. Dan
Menurut Alvin Toffler pun ya, seorang penulis, ini adalah siklus yang kita mesti lalui seumur hidup kita. Learn, unlearn, relearn terus. Menjadi seorang pembelajar dalam kehidupan bukan hanya di bangku sekolah. Termasuk saya pun juga senang sekali belajar sesuatu yang baru, kemudian mengintegrasikan, ada proses integrasi juga untuk itu. Gitu. Demikian juga ada hal-hal baru kan kita chaos tuh kayak mengalami atau mendalami sesuatu yang baru yang menurut kita mencerahkan, ada masa chaos kita merasa paling benar sendiri, paling oke sendiri, sampai akhirnya sebuah transformasi, kestabilan mulai terjadi dengan berjalannya waktu. Kira-kira gitu ya mungkin Bapak Ibu ya. Ini saya sharing dari Virginia Satir Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu, supaya kita tidak mendengarkan saya saja yang ngobrol, karena saya yakin bahwa kita semua mempunyai resource untuk mendapatkan solusi, mendapatkan jawaban-jawaban kita. Saya akan sedikit memperkenalkan mengenai coaching, atau dalam hal ini self-coaching. Bapak Ibu mungkin sering ya mendengar mengenai coaching ya. Ada training, ada mentoring, ada konsultasi, ada konseling, ada coaching. Ini kira-kira 5 pendekatan dalam pengembangan SDM. Mungkin ada yang mulai penasaran apa ya? Saya sering dengar, tapi apa itu bedanya? Bapak Ibu bisa googling nanti apa kira-kira bedanya. Tetapi pagi ini kita fokusnya kepada coaching. Apa sih coaching secara sederhana, Bapak Ibu ya? Oke, saya tanya Miss Anti nih, boleh ya Miss Anti saya pinjem? Miss Anti, Miss Anti punya alis? Punya. Nggak di kaca sih, bisa lihatnya. Punya telinga ya? Punya telinga. Alhamdulillah punya. Alhamdulillah ya. Yuk, ini sesuatu anugerah dari yang pada kita, dekat bahkan melekat sekali kita, tapi yang sudah kita miliki. Pertanyaannya, bisa nggak kita melihat alis kita sendiri, Bapak Ibu? Nggak bisa ya. Padahal ini sudah ada loh, padahal anugerah itu sudah ada di kita, tapi kita nggak kadang-kadang. Nah, disitulah kita perlu cermin. Pasti hari ini sudah bercermin berkali-kali. Kalau enggak, bacanya pakai gadget ya sekarang karena teknologi gitu. Ini agak kemeresak sedikit ya, ada suara kemeresak ini. Nah, coaching adalah seperti bercermin, Bapak Ibu. Di mana kita mencoba merefleksikan diri, entah dengan diri sendiri berkaca atau dibantu oleh orang lain untuk menemukan jawaban-jawaban dari permasalahan kita. Karena sesungguhnya kita sudah punya jawaban itu, tetapi mungkin kita tidak menyadari. Ini mohon izin, sayakah ada suara kemeresak? Oke, baik. Nah, terkait dengan self coaching, saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk bercermin di cermin yang pertama ya. Nah, kalau kita melihat dari siklus perubahan ini, saat ini saya berada di fase mana dalam siklus perubahan ini? Apakah saya masih di fase resisten? Ini terkait dengan pendampingan anak-anak di school from home ya, atau bisa disesuaikan dengan case Bapak Ibu sekalian saat ini. Apakah di fase resisten? Ataukah chaos, masih bingung, masih nggak karuan? Atau sudah mulai ada transformasi, ada suatu cara-cara baru yang berusaha diterapkan? Atau diintegrasi, atau sudah mulai ke new normal ini? Nah, kemarin Miss Anti bilang, di mana Miss Anti kemarin? Di fase integrasi ya, kalau nggak salah ya. Nah, jadi silahkan Bapak Ibu kita bercermin, karena Bapak Ibu yang paling paham diri sendiri. Nah, selanjutnya, mungkin sedikit perkenalan ya Bapak Ibu ya, atau mungkin sudah banyak yang mengetahui, ini hanya sekedar sharing menyamakan dari persepsi kita. Kalau kita bicara tadi mulai kelas platypus, lucu-lucu ya namanya ya, koala, kanguru, small kangaroo pig. Saya terharu loh Bapak Ibu lihat ini ruangan kelas, benar nggak sih Bapak Ibu, pasti ada yang terharu nggak, Bapak Ibu guru atau orang tua? Karena anak-anak pasti kangen untuk berada di kelas-kelas yang lucu-lucu tadi kan. Bayangkan saya sendiri di Jakarta di apartemen, dikurung ruangan kecil, bahkan ke playground aja juga dikasih apa semacam polis lain, nggak boleh gitu ya. Bayangin anak kita
harus melalui ini gitu. Nah, kita anak-anak kita adalah generasi alfa kalau kita melihat sekarang Bapak Ibu. Jadi udah bukan milenialnya yang lahir di tahun 81 sampai 94 nih. Nah, Miss Anti sama Miss Dila ini di milenial bukan ya? Setelah milenial ada Gen Z. Milenial ya, gen milenial. Saya generasi Y. Oh, Y. Iya, Y. Generasi Y. Y dan milenial kurang lebih penyebutannya sama ya, 81 sampai 94. Kemudian Gen Z 95 sampai 2010. Nah, anak-anak kita ini kalau kita bicara di ACSC ini umur 3 sampai 6 tahun itu di generasi alfa, di mana ini generasi ini kita bahas ini ya Bapak Ibu ya, hanya sekilas saja generasi yang sudah lahir di dalam kandungan mamahnya aja udah sangat immerse atau immerse itu apa ya? Terendam di dalam teknologi. Mungkin bahasa Inggrisnya sudah castisius. Anak saya umur 6,5 tahun, saya nggak kursuskan bahasa Inggrisnya lancar sekali dan aksennya aksen luar. Saya heran ya. Saya suka dimarahin nonton Elizabeth Queen Elizabeth di The Crown itu ya. Saya memang suka ngerjain dia. Elizabeth, ngamuk-ngamuk dia. Elizabeth. Sampai itunya tuh aksennya saya nggak ngajarin gitu. Karena aksennya udah aksen luar. Dari YouTube aja. Nah, bagaimana salah satu karakter-karakter anak kita misalnya, kita coba reflektif ya Bapak Ibu, benar nggak begitu? Multitasking contohnya anak saya itu. Jadi dia walaupun menggambar atau ngapain aja, TV harus selalu nyala. Kalau kita kan mungkin nggak fokus ya, ngapain sih dinyalain dua-duanya gitu kan, berisik lah segala macam. Anak-anak kita sudah berbeda zamannya dengan kita, multitasking, kreatif, open-minded, instan. Nah, ini generasi instan yang buru-buru. Tetapi terlepas daripada itu, kecenderungan sebuah generasi, tetapi bahwa setiap orang adalah pribadi yang unik. Ya, anak kita yang pertama, kedua, ketiga juga pribadi-pribadi yang unik, dan bagaimana kita berusaha memahami keunikan anak-anak itu, termasuk keunikan kita sendiri dan keunikan pasangan kita mungkin di dalam rumah tangga kita ya, partnership di dalam membangun sebuah kapal keluarga gitu. Nah, ini juga sekilas aja ya, mesti orang tua mesti sabar, mesti sayang, kreatif, bisa kerjasama dengan ibu guru di sekolah ya dalam menyelesaikan tugas, tidak membandingkan, mau sering memuji, senyum, kalau bisa humoris, ini kita pas aja. Nah, jadi kalau kita bicara orang tua ideal nih Bapak Ibu, tentunya karena ini bukan seni, bukan ilmu, idealnya satu orang dengan orang yang lain bisa jadi beda gitu. Saya mau misalnya seperti orang tua saya dulu, ibu saya memang memutuskan berkarir full di rumah. Saya mau orang tua ideal itu seperti ibu saya dulu, memasak semuanya ngopeni. Kalau saya karena mama saya bekerja dulu, saya malah dulu agak stres kalau mama saya lagi cuti gitu ya, karena ada aja saya lebih senang mama saya kerja gitu. Jadi apakah orang tua ideal itu seperti apa? Nah, kita serahkan, ada banyak ilmu di sana, tetapi kita serahkan kepada penilaian kita sebagai individu yang unik. Seperti apa sih orang tua ideal itu? Apakah saya sudah menjadi orang tua yang ideal bagi anak-anak kita? Yang tahu Bapak Ibu sekalian, karena itu saya undang lagi untuk sesi refleksi diri yang kedua, sesi bercermin self-coaching. Nah, di sini ada pertanyaan berskala Bapak Ibu ya. Ini namanya a scaling question. Nah, yuk kita praktek sama-sama merefleksikan diri. Terkait dengan orang tua ideal, dalam hal ini karena topiknya bagaimana saya mensupport anak saya selama school from home, dari skala 1 sampai 10, bila 1 itu tidak ideal, dan 10 adalah orang tua ideal, saat ini saya berada di fase, di skala berapa saat mensupport anak saya saat SFH. Nah, silakan Bapak Ibu memberikan penilaian. Kemarin Miss Anti atau Miss Dila ya, oh saya masih 5 misalnya. Oh Miss Dila, saya masih 5 misalnya. It's okay. Ideal menurut siapa? Menurut Bapak Ibu sekalian. Karena di sini kita membuat standar penilaian atau seninya di situ. Kita menetapkan seideal apa kita. Nah setelah tahu angka 5, so what gitu. Pada saat konteks perubahan, change, kita tahu kondisi saat ini dan kondisi yang mau dituju mau kemana nih. Melangkah menuju ke 10, kita sudah tahu. Kita sekarang di posisi berapa? Oke, di posisi 5, it's okay. Yuk kita sama-sama saling merefleksi, saling belajar bagaimana supaya kita bisa menjadi orang tua yang lebih ideal lagi buat anak-anak
kita. Oke, udah ketemu belum Bapak Ibu? Yuk silahkan yang punya alat tulis coret-coret nih. Nah, di sini ada perlunya acceptance atau penerimaan. No judgment zone. Ya, jadi kita tidak menghakimi, kita sama-sama berproses. Kalau kita lihat acceptance ya, di sini ada contoh yang menarik itu, misalnya sedang hujan, Surabaya hujan terus ya, saya dengar ya, Jakarta jarang hujan, Surabaya parah sejak Desember mungkin November ya, di Jakarta sangat jarang hujan. Nah, contohnya penerimaan. Sekarang hujan, kondisinya hujan. Pada saat kita belum melakukan acceptance sepenuhnya, kita bisa bicara, aku tidak suka hujan. Aku berharap tidak hujan. Hariku akan lebih baik bila cerah. Hariku kacau, jadwalku kacau semua. Selalu seperti ini cuacanya. Saya tidak suka. Selalu seperti itu dalam konteks seperti itu. Partnership pun seperti itu. Tapi pada saat kita tidak menghakimi, ya saat ini hujan, ini pada saat kita tidak melakukan penghakiman terhadap apapun yang kita alami. Termasuk hal ini dalam konteks kita melakukan bercermin diri. Oke, Bapak Ibu ya. Oke, berikutnya. Nah, ini saya mencoba mengkotak-katik ya, bagaimana supaya bisa mensupport SFH secara lebih baik. Ya. Nah, jadi C yang pertama calm, tenang. C yang kedua connected. Yang ketiga communication. C4 consequence atau komitmen bisa juga. C yang kelima celebrate. Nah, seperti apa C itu Bapak Ibu sekalian? Yuk mari kita satu-satu ya. Calm, yang pertama adalah calm. Tenang, mungkin bisa dikatakan ya tenang. Kita biar di awareness. Ya. Mengapa kesadaran diri? Mengapa tadi saya juga mengajak Bapak Ibu, yuk kita bercermin yuk. Berangkat dari sebuah kesadaran. Oh iya, saya masih di fase integrasi. Oh iya, saya sekarang di skala 5. Mengapa self awareness atau kesadaran diri yang dihasilkan dari sebuah ketenangan atau calm ya? Karena sesuatu yang disadari bisa dikendalikan atau bisa dikelola. Kalau kita nggak suka kata kendali, kelola ya. Sementara sesuatu yang tidak kita sadari bisa jadi itu yang mengendalikan kita selama ini di luar kontrol kita, di luar kendali, di luar pengelolaan kita. Jadi mari kita membangun sama-sama sebuah kesadaran. Wah, ini teori nih, gimana prakteknya membangun kesadaran Bapak Ibu gitu ya. Tentunya ada sesuai kalau kita bicara secara spiritual ada niat, ada nawaitu pada saat kita mendampingi anak-anak kita. Saya pun Bapak Ibu ya, ini sedikit bocoran kalau saya mau praktek ketemu klien, kan selalu ada data intake form terlebih dahulu ya yang diisi. Jadi saya tahu namanya, biasanya saya niatkan dalam hati untuk bahkan saya visualisasikan untuk nanti kita bicara di C yang kedua connected untuk terhubung. Niat bahwa saya kayak tadi di depan juga yuk 1 jam ke depan kita sama-sama menggunakan momen ini sebaik mungkin. Niat bahwa yuk dari tadi Bapak Ibu panitia mungkin dari ACSC yuk kita berusaha membuat acara ini sesukses mungkin dengan tujuan yang baik dan seterusnya. Jadi dibangun dari sebuah niat kita untuk mendampingi anak kita, nawayutunya, dan saya share teknik mengelola nafas itu mungkin Bapak Ibu juga sering ya, tarik nafas, hembuskan nafas, kemudian the power of 5 seconds. Mungkin pernah mendengar ini ada penulis juga yang membuat the power of 5 seconds gitu. Jadi jadi pada saat sepaneng gitu ya atau masih ini kita bisa calmnya itu kita bisa salah satu tipsnya kita menghitung dalam hati membayangkan sebuah roket yang akan meluncur sambil tarik nafas hembuskan nafas mungkin bismillah dulu atau berdoa dulu singkat 5, 4, 3, 2, 1 kita hitung dalam hati cus roketnya jalan roket untuk pendampingan atau apapun kita bisa melakukan metafora untuk itu. The power of 5 seconds. Ada yang berhasil dengan tips ini. Nah, salah satunya juga mungkin tambahan kata harus kita bisa ganti dengan kata perlu, Bapak Ibu. Gimana rasanya? Coba nanti dirasakan dalam hati. Saya harus mendampingi anakku sekolah, tugasnya banyak. Sementara saya harus ngopeni rumah, harus ini, itu. Gimana kalau kata harus
Kita mulai coba pelan-pelan dengan kata perlu. Saya perlu mendampingi anak saya. Ada rasa yang berbeda nggak kira-kira Bapak Ibu? Nanti coba dirasakan ya. Pada saat kita bilang harus, saya harus bekerja. Kok kayaknya nggak ada cara lain kayak sebuah keterpaksaan misalnya. Ya, ini masalah rasa. Tapi pada saat kita bilang merasa perlu bekerja, karena bekerja itu adalah ibadah, bekerja itu saya berkarya, bekerja itu menghasilkan penghasilan untuk keluarga saya. Saya perlu mendampingi anak saya sekolah, karena ini penting untuk kebaikan anak saya ke depan. Coba Bapak Ibu, ini mulai diubah kata harus menjadi kata perlu dan coba dirasakan ya. Saya pun berproses untuk itu Bapak Ibu. Oke, mudah-mudahan waktunya masih ada, saya coba percepat 10 menit kali ya. Oke, baik. Berikutnya, nah ini simptomatik terapi Bapak Ibu untuk menenangkan diri. Kemarin saya juga nanya sama Miss Anti ya, kalau gimana sih kalau kita lagi burn out, lagi wah stres gitu ya, apa yang kita lakukan untuk menenangkan diri? Kemarin siapa yang bilang jalan-jalan tuh ya? Oh, Miss Anti bilang, jalan-jalan ya, Miss, ya? Jalan-jalan. Kalau Miss Dila, bermain dengan anak. Nah, contoh nih, ada yang simptomatik terapi atau kita, karena saya hipnoterapis klinis ya, bahasanya simptomatik terapi. Terapi di level simptom atau menenangkan lah bahasa umumnya ya Bapak Ibu ya. Ada yang tidur, ayo siapa yang tidur? Kalau sumpah tidur dulu, bangun seger. Ada yang suka shopping. Nah, tapi karena sekarang pandemi, hati-hati ya Bapak-Bapak juga, waduh seneng ini istriku nggak ke mall jalan-jalan. Tetapi, wah, paket datang terus ini ya, online store. Saya juga gitu, kadang-kadang kalau keisengan, iseng padahal ya beda-beda, mungkin beda 5.000, suweneng aja bandingin dari satu all shop ke all shop yang lain. Itu buat saya hiburan kadang-kadang ya. Nah, ada yang suka mendengarkan musik, berkebun, ini juga kan, ini Bapak Ibu juga melakukan ya. Nah, ini suka banget saya. Aduh, apalagi kalau serial, mati deh saya gitu. Ini benar-benar bisa mendistraksi banyak hal ya. Nonton Netflix, drakor. Nah, ada yang suka memasak, baking, beda lagi sama cooking ya. Ada seorang klien saya kalau stres baking. Jadi saya tahu kalau dia lagi stres, dia suka membawa atau foto-fotonya adalah baking ya. Ada yang suka running, jogging. Nah, asal nggak melarikan diri dari kenyataan ya, asal jangan narkoba juga. Oke, traveling. Nah, ini hati-hati juga traveling di masa pandemi. Nah, ini juga yang banyak laris ini justru kondisi pandemi yang terdongkrak adalah sepeda ya. Community. Nah, ini juga gathering, memilih community yang empowering, community, ada fun parenting community, ada macam-macam. Saya pun di komunitas macam-macam dulu Rotary. Waduh, nurut ini banyak banget. Itu bisa menjadi sarana simptomatik karena membuat kita berkarya, membuat kita positif, menjaga vibrasi kita. Ada yang selulup ya, diving. Teman saya hobi banget diving. Kalau stres dia harus diving dulu. Ada yang rapat Bapak Ibu. Nah, bayangin loh, saya punya itu klien kalau stres dia rapat, ditinggal rapat bojone karena apa? Buat dia itu healing. Macam-macam ya. Kita semua manusia yang unik sekali lagi. Nah, oke. Baik, yang kedua adalah, waduh ini waktunya ya. Yang kedua adalah, saya percepat ya. C yang kedua adalah connected Bapak Ibu. C yang pertama calm, C yang kedua connected. Saya tolong diingatkan ya. Baik, connected membangun keterhubungan secara mental terhadap anak, terhadap pasangan, terhadap siapapun Bapak Ibu. Dalam konteksnya ini tentu terhadap anak ya. Seperti apa sih Bapak Ibu? Yuk kita praktek yuk, boleh nggak? Boleh nggak kita praktek bagaimana membangun, kira-kira seperti apa sih connected itu? Kita coba pejamkan mata, kita bayangkan, munculkan wajah, visualisasikan wajah anak kita di depan kita, seolah-olah kita satu level eye to eye gitu ya, tapi kita pejamkan mata, kita bayangkan kita ngomong sama dia. Kita niatkan membangun koneksi secara mental itu kira-kira Bapak Ibu. Nah, kita bayangkan wajahnya, kita doakan dia, kita membuat energi yang positif kepadanya. Nah, ini adalah sebuah keterhubungan dan ini pun saya lakukan Bapak Ibu. Dalam konteks saya mau menerima klien, saya berdoa dulu. Saya punya ritual gitu untuk seolah-olah klien saya yang saya belum ketemu wajahnya, kadang di hadapan saya ajak ngobrol. That's connection.
bagaimana kita membangun connection secara mental, secara batin terhadap anak kita, walaupun dia jauh di sana misalnya, ya, kalau anak saya nomor 1 kan di Surabaya, kuliah di UNER, jauh sama saya. Saya kadang membangun connection secara mental seperti itu, membawa dalam doa. Kemudian solution oriented juga, ini juga penting pada saat kita konteksnya dengan pasangan kita, membangun empati. Alih-alih kita ngomongin problem, mengapa ini kok begini, yuk kita ngomong bagaimana caranya supaya kita selalu ngobrolnya ke arah solusi. Ke arah solusi. Nah, ini saya belajar coaching itu salah satunya itu. Alih-alih kita ngomongin masalah, pertanyaan kita, bentuk komunikasi kita adalah bagaimana caranya kita mencari cara untuk solutif gitu ya. Kemudian tatapan mata, gestur ini juga penting Bapak Ibu ya. Saya sekedar mengingatkan juga gitu ya. Jadi kalau jajari anak gitu, coba matanya eye to eye, leveling eye to eye, itu juga salah satu cara untuk membangun koneksi. Ada suatu bentuk tidak atas bawah, tapi kita sama dengan anak kita, itu juga salah satu cara secara fisik. Yang ketiga, communication, ini udah sering ya, tapi kita tidak membahas secara mendalam. Pada saat kita bicara komunikasi adalah bicara. Saya pun belajar Bapak Ibu sampai sekarang, sampai saya ikut pelatihannya yaitu mendengar. Ada loh pelatihan mendengar Bapak Ibu. Saya merasa saya perlu develop ini terus dan terus. Karena ngomong terus ya, namanya public speaker lah. Mendengar dulu Bapak Ibu. Yuk mendengar dulu, termasuk mendengar yang tidak dikatakan. Tadi waktu saya melihat jaran kepang tadi ya, melihat jaran kepang apa, kuda lumping, melihat angklung di sekolah, saya berusaha mendengar dengan mata saya, mendengar sesuatu yang tidak dikatakan Bapak Ibu, gestur. Saya mengalami untuk banyak ngomong dulu, mikirnya belakangan, mendengarnya belakangan. Saya pun belajar untuk mendengarkan dulu. Dengan calm dulu, tarik nafas, hembuskan nafas, dengarkan dulu. Anak kita, mari kita dengarkan. 5 bahasa cinta juga pasti sudah tahu, ada yang suka, ada anak yang pertama, anak saya sukanya dengan kata-kata dukungan, anak yang kedua sukanya oleh-oleh, anak ketiga saya sukanya pelukan. Ini dari 5 bahasa cinta yang perlu kita pelajari, dan ada perlunya komunikasi asertif ya Bapak Ibu. Komunikasi asertif ini satu rumusan sederhana, kita membuat I statement perasaan kita, kemudian perilaku spesifik dan dampaknya. Jadi misalnya Bapak Ibu nggak suka anduk basah ditaruh sembarangan gitu ya, sama anak kita misalnya. Kita bilang I statement, Ibu nggak suka. Nggak sukanya kemana? Jangan bilang labeling, Ibu kamu tuh malas, kamu itu egois, ke pasangan pun ya. Tetapi perilaku spesifiknya apa? Saya tidak suka atau Ibu tidak suka bila adik naruh handuk di atas kasur, handuk basah, karena kasurnya menjadi basah, handuknya bau. Jadi jelas gitu. Diinjak, nggak sengaja keinjak. Matamu itu di mana kok keinjak? Nggak lihat apa sakit tahu nggak? Tapi kita langsung ke solusi. Pak, Bu, panca indera. Kaki Ibu, kaki Bapak nginjek kaki saya. Bisa tolong digeser, Pak. Jadi langsung ke solusi. Ini ada skill-nya Bapak Ibu, ini bisa dipelajari ya. Bisa dipelajari. Oke. Tuh waktunya ya. Yang keempat konsekuensi. Di sini saya bikin jam jadwal. Konsekuensi atau komitmen, kalau nggak suka konsekuensi bisa diganti C, komitmen, di mana ada bentuk tanggung jawab, amanah, konsekuensi pilihan kita, menyusun jadwal, komitmen. Bapak Ibu kita, Mama kita punya keterbatasan ya. Satu, aduh aku capek, aku mau me time, aku mau GoFood, GrabFood, pesan makanan online aja, aku nggak masak hari ini. Karena kita tahu jadwal kita nggak cukup. Aduh aku nggak bisa, aku butuh asisten. Aduh aku nggak bisa. Kita bisa mengatur dan punya pemahaman konsekuensi atas pilihan-pilihan kita karena keterbatasan energi kita. Multitasking mom, semuanya mau dikerjain, we can say no. Atau kita konsisten pada jadwal yang sudah kita susun misalnya. Butuh bantuan kita bilang. Semua pilihan ada konsekuensinya. Mudah-mudahan kita menyadari konsekuensi kita. Yang kelima adalah celebrate. Nah, jangan lupa ada me time, mau ngopi, mau apa yang memang disukai tadi ya. Tadi kayak Miss Dila bermain bersama. Mungkin cara-caranya macam-macam. Ada yang nonton, ada yang
apalah segala macam gitu ya. Masing-masing orang unik gitu cara celebrate-nya, dan tentunya pasti gratitude, bersyukur sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Kira-kira seperti itu Mamah 5C-nya ya. Terakhir, ini bukan terakhir juga ya. Oke. Ini satu buku yang saya baca di toko buku kemarin, judulnya Good Mom Makes Mistakes. It's okay. Ibu tidak harus sempurna ya. Keep us normal. Kita semua berproses. Kita punya struggling sendiri-sendiri yang nggak sama. Ya, mungkin ada yang harus merasa bekerja, ada yang harus ada ibu mertua di rumah, ada yang anaknya berantem, ada yang mungkin gadgetnya terbatas hanya satu, ada yang macam-macam lah struggling kita semua dalam hidup. It's okay. Yuk, mari kita sama-sama menerima, tidak menghakimi diri kita, tidak terlalu tough terhadap diri kita. Enjoy the motherhood journey and love your life. Kira-kira seperti itu, memeluk diri seutuhnya, sepenuhnya. Dan memeluk perubahan ini semua, Bapak Ibu dan filsuf pun bilang, the journey of thousand miles begins with one step. Saya mengajak Bapak Ibu ke sesi terakhir dari sesi bercermin kita pagi ini. Kira-kira kalau kita mau berubah sedikit aja ya, berubah dari saat ini juga, dari hal yang kecil, kira-kira langkah pertama untuk berubah apa ya? Gitu. Yuk Bapak Ibu sekalian yang paling tahu jawabannya. Oke. Nah, mungkin ini selanjutnya ya, ini ada 2 buku saya yang sudah saya kirim ke Miss Dila sebagai door prize untuk Bapak Ibu sekalian. Ini adalah contoh yang saya lakukan. Writing is my therapy, Bapak Ibu. Jadi saya mengambil kelas nulis, saya sudah bikin buku 3 tahun lalu, Single Parent Move On. Jadi saya pernah menjadi single parent selama 8 tahun, Bapak Ibu. Saya bukukan di situ proses menyembuhkan diri saya. Kemarin karena gabut saya nggak bisa diem, saya ikut kelas menulis fiksi. Ini salah satu antologi atau kumpulan 25 tulisan. Ada Mbak Sari Kuswoyo di situ tuh ya, di situ. Jadi ini salah satu bentuk terapi saya. Contohnya menulis. Nah, Bapak Ibu apa nih yang kira-kira membuat Bapak Ibu merasa lebih lega setelah melakukannya? Syukur-syukur bisa melakukan sebuah karya. Dan sekalian juga ya untuk Bapak Ibu peserta ada harga khusus potongan 40% untuk sesi coaching online melalui Zoom. Itu aja. Yuk. Ini nanti aja Miss ya. Tepuk hak anak. Oke, ini saya simpen dulu mengenai tepuk hak anak kita sama-sama. Itu aja mungkin saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan sedikit banyak ini bisa memberikan sesuatu buat kita semua. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Ibu Vivit atas pemaparan materinya. Baik, untuk pemaparan jadi kita diingatkan lagi untuk 5C tadi ya, ada calm, connected, communication, consequence, dan celebrate. Jangan lupa. Baik, seringkali memang mama-mama, ibu, bunda yang sekarang lagi sibuk SFH di rumah, aduh gimana ya anak saya seperti ini, anak saya seperti ini, dengan segala macam problematikanya tersendiri. Mungkin dengan pemaparan materi tadi sudah sedikit memberikan pencerahan untuk para problems tadi dari mom sekalian. Itu tadi adalah pemaparan materi, selesai. Kita sekarang masuk kepada sesi tanya-jawab. Baik, saya persilakan untuk 5 penanya terlebih dahulu dengan mengangkat tangan untuk penanya. Dimohon untuk mengangkat tangan bagi para peserta yang mau menanyakan sesuatu pada Ibu. Kita sudah siapkan souvenir menarik dan salah satunya juga ada door prize buku dari Ibu Vivit Sambas. Tadi juga ada yang menanyakan, Ibu, di mana belinya? Ibu, saya mau bukunya. Sudah ada excited sekali Ibu sama bukunya. Ini saya simpan dulu untuk 5 pertanyaannya, Ibu. Nanti baik saya akan ulang lagi untuk pertanyaannya dan saya persilakan Ibu untuk menjawab pertanyaannya. Sudah ada penanya?
Baik. Halo. Iya. Silahkan Ibu. Saya dengan Ibu Aniu. Saya dari Pekanbaru. Saya ingin bertanya, dengan pembelajaran daring maupun luring, anak-anak pasti pada umumnya tidak terlepas dengan gadget, ya kan, Mbak? Nah, bagaimana cara kita menyikapi untuk penggunaan gadget ini? Karena pada saat pembelajaran normal, seperti di saat jam sekolah gitu, kita bisa menyita gadgetnya. Sementara dengan pembelajaran sekarang, gadget itu adalah lebih number one gitu. Nah, sedangkan di dalam gadget itu hanya untuk belajar, namanya anak-anak, godaan untuk bermain game dan sejenisnya itu tinggi. Nah, saya di situ terkendalanya. Bagaimana menyikapinya? Terkadang mau memberikan punishment yang cukup keras, pasti mempunyai efek psikologi setelah itu. Tapi saat kita dalam konteks melunak gitu, mereka belajar gitu. Jadi bagaimana cara menyikapi itu sih yang kendala bagi saya gitu. Terima kasih. Baik, saya ulang untuk Ibu Andini, ini tentang permasalahan gadgeting ya, untuk bagaimana penggunaan gadget selama daring atau luring. Seperti itu? Iya. Untuk pertanyaan pertama, saya buka pertanyaan kembali untuk yang kedua. Mbak, satu lagi Mbak, yang bertanya Ya. tentang di mana mendapat kedua buku tadi itu saya gitu. Saya suka baca gitu loh. Jadi makanya kalau boleh nanti kirim aja ke alamat saya gitu. Boleh? Baik. Baik, nanti saya informasikan kembali. Kita bisa hubungi lagi. Untuk informasi selanjutnya bisa kita hubungi lewat email yang sudah dicantumkan, begitu ya Ibu? Oh iya, karena di grup webinar WA saya tidak tahu di situ siapa ini masternya karena kan tidak ada kolom komentar di situ gitu. Jadi kemana saya harus menghubungi atau dari pihak Mbak menghubungi saya gitu. Makasih. Baik, untuk informasi lebih lanjutnya nanti kita akan tindak lanjuti Ibu. Terima kasih. Ya. Untuk penanya kedua, Ada juga yang di kolom Astrid. chat nih. Ya. Di kolom juga ada Iya. yang sudah yang menulis ini. Iya. Kita dahulukan untuk penanya via online, nanti kita pun akan list. Untuk 5 penanya berikutnya, kalau sudah lebih dari 5 penanya berikutnya, untuk peserta yang lainnya juga bisa mengajukan pertanyaan via chat. Jika waktunya ada, kita bisa jawab langsung. Jika berhalangan dengan waktunya, kita akan bisa tindak lanjuti atau kita akan bisa jawab by email. Baik. Ibu Astrid. Selamat siang, Miss. Selamat siang semuanya. Perkenalkan saya Astrid dari Surabaya. Pertanyaan saya cuma simpel sih sebenarnya, karena kan tadi kan sudah ditunjukin ya cara-caranya gitu. Tapi terkadang untuk orang yang berkarakter seorang procrastinator gitu ya, terlalu banyak berpikir gitu. Memulai itu sebenarnya kita sudah tahu nih tahapnya pertama tarik nafas dulu apa gimana. Tapi kadang karena overwhelm gitu ya dengan banyaknya tugas, apalagi misalnya ini nggak cuma satu dengan berbeda anak satu sudah SD 4, yang satu di ACC gitu kan, dimana tugasnya itu berbeda gitu, dan kadang untuk memulai itu tuh
di masa kayak gitu tuh motivasi tuh kayaknya turun gitu. Nah, mungkin ada tips Ibu untuk memulai untuk apalagi seorang yang overthinker dan procrastinator kebanyakan mikir gitu untuk memulai aja kayaknya tuh butuh motivasi dan tips gitu. Itu aja sih pertanyaan saya. Bagaimana untuk memotivasi atau Motivasi memulai awal langkah gitu ya, apalagi untuk seorang yang karakternya overthinker dan procrastinator gitu. Karena kan memang bangun tidur kita kan kalau seperti ini kan langsung bertemu dengan banyak pekerjaan rumah, kemudian apa namanya juga misalnya harus ada kerjaan dari rumah, WFH gitu kan. Untuk memulai itu kan kadang ada masanya di mana kita tuh lelah gitu ya. Ini motivasi apa ya supaya kita tuh cepat untuk memulai sesuatu gitu. baik? Berarti ini tentang bagaimana cara memulai. Karena biasanya dengan segala macam rutinitas seperti itu kita langsung underestimate sendiri dengan semua jadwal-jadwal ya deh. Benar, overwhelmed dengan banyaknya tugas dan apa namanya kesibukan kita sendiri gitu. Itu kan untuk memulainya kan memang kan tadi kan dari quotes-nya Lao Tzu kan bahwa dimulai dari sesuatu langkah yang kecil. Nah, kadang untuk beberapa orang memulai satu langkah kecil itu sudah banyak pikiran-pikiran terlebih dahulu gitu, banyak pikiran yang macam-macam. Jadi bukannya memulai, kepikiran langkahnya tapi nggak mulai gitu karena kebanyakan mikir. Betul sekali. Ya, Baik, gitu aja sih. saya keep untuk pertanyaannya Bunda Astrid. Nanti bisa dijawab dengan Ibu. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan untuk penanya ketiga Ibu Andriana Astika. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Miss Dila. Saya cuma mau tanya, ini kan kebetulan saya bekerja. Mungkin saya cuma mau tahu, mau minta tipsnya aja sebagai ibu bekerja, gimana, apa aja tipsnya selama anak SFH gitu aja. Terima kasih. Untuk Ibu bekerja ya. Terima kasih. Saya keep dulu pertanyaannya. Baik, selanjutnya untuk Ibu Siti Maslakah. Betul ya? Silakan untuk Bu Siti Maslakah bisa disampaikan untuk pertanyaannya. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya Ibu Siti Maslakah dari Kabupaten Nganjuk ingin menanyakan anak sekarang kan BDR mulai lagi Bu, rencana kan Januari tapi ditunda. Nah, semangat belajar anak itu udah turun, udah kata lain itu udah bosen gitu. Iya. Terus sama orang tua itu dulu itu masih seperti guru, masih ada takut-takutnya gitu. Sekarang itu udah seperti tidak takut gitu, udah kasarannya itu bodoh amat gitu. Itu gimana cara mengatasinya? Sama satu lagi untuk ibu pekerja kan kebanyakan beli makanan dari luar gitu. Nah, untuk kita kan tidak punya pembantu, otomatis beli dari luar. Nah, untuk memberi arahan kepada kedepannya nanti anak tidak meniru kita untuk beli-beli di luar, itu gimana cara memberi arahannya? Terima kasih. Oh, gitu. Baik, jika tadi penanya dari Bunda Astrid, bagaimana untuk memotivasi diri sendiri atau dari si mamanya sendiri, ini yang ditanyakan sama Ibu Siti Maslakah dari Nganjuk adalah bagaimana memotivasi anak yang sekarang semangatnya sudah mulai turun ketika SFH yang kesekian kalinya ini ya Ibu, begitu, sama minta tolong tipsnya bagaimana cara memberikan informasi kepada anak, bagaimana tidak mencontoh kegiatan-kegiatan tertentu yang tidak diperkenankan, begitu ya Ibu? Baik, untuk 5 pertanyaan pertama yang terakhir, saya tujukan untuk Ibu Devi Francisca. Iya, silakan Ibu Devi Francisca. Selamat siang, Assalamualaikum. Saya Devi dari Surabaya Barat ya, wilayah Surabaya Barat. Mau menanyakan, sekarang kan lagi musim
ini ya semuanya kan peralihan, mulai baik dari sekolah, pekerjaan dan lain-lain itu kan peralihan. Nah, yang mau saya tanyakan itu apa ya? Secara psikologis itu kira-kira perkembangan untuk anak untuk mengikuti SFH itu seperti apa nantinya ke depannya? Soalnya kan kalau anak usia dini itu kan dia butuh sosialisasi, butuh bermain, butuh interaksi dengan orang banyak, perkenalan. Nah, sedangkan saat ini kan kita selalu dibatasi sama segala suatu kegiatan yang di luar. Apa-apa harus sesuai protokol, apa-apa harus sesuai prosedur, apa-apa pokoknya kan semuanya dibatasi. Nah, untuk memperkenalkan dunia luar pada anak itu bagaimana ya? Seperti itu kurang lebihnya. Ya, Baik. terima kasih. Baik, dari sisi psikologis berarti ini ya Ibu. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ini sudah ada 5 pertanyaan Ibu Vivi. Bisa dijawab sekarang. Saya mulai dari pertanyaan Ibu Andini tadi dari Pekanbaru. Bagaimana penggunaan gadget ini untuk anak-anak selama daring? Mungkin bisa diberikan tips-tipsnya how to pemakaian gadget nih. Baik, terima kasih Miss Dila atas waktunya dan terima kasih buat 5 pertanyaan pertama ya atas atensi mamah-mamah sekalian, dan saya akan coba sharing, dan tentunya ini merupakan seni ya. Seni yang artinya mungkin tidak ada satu jawaban yang pasti yang bisa menjawab karena keunikan kita berbeda. Cara mungkin perspektif kita berbeda. Namanya seni ada yang cocok, ada yang tidak. Nah, tentunya pada saat kita bicara gadget ya, yang pasti yang utama adalah dunia kita sudah berubah. Dulu, waduh, jangan sering-sering pakai gadget. Sekarang sekolah semuanya wajib menggunakan gadget, menggunakan gawai ini. Jadi memang dunia berubah. Tetapi yang menjadi masalah adalah masalah screen time. Masalah supaya anak juga tidak sering-sering melihat gadget, apalagi kalau HP-nya kecil gitu ya. Nah, saya pun juga Bapak Ibu mengalami hal yang sama gitu. Jadi bukan berarti saya tahu jawabannya semua. Pada saat saya sekarang bersama Bapak Ibu, anak saya lagi di kamar, TV nyala, yang saya bilang multitasking, dan juga dia lagi pegang gadget gitu. Ini ada sebuah konsekuensi karena saya juga tanpa asisten rumah tangga. Ini sebuah konsekuensi yang mesti, tadi kita bilang C yang keempat, konsekuensi yang mesti ya harus saya jalankan gitu, termasuk anak saya jalankan karena ya tidak ada, memang ini sebuah konsekuensi. Contoh ya di dalam case saya Bapak Ibu gitu ya. Bahwa ada screen time, iya. Tetapi bahwa kita mempunyai kondisi yang masing-masing berbeda, nah tentu penanganannya berbeda. Jadi seperti ini nih contohnya, contoh konkret. Mungkin ada yang seperti itu pada saat saya Zoom seperti ini kan, saya beberapa kali Zoom kan. Nah, kemarin tuh saya 4 Zoom satu hari, mulai dari jam 2 siang dipotong break-break sampai jam 10 malam. Itu anak saya happy banget, apalagi saya tanpa asisten rumah tangga. Karena dia merdeka. Ini kan kembali kepada kita ya sebagai orang tua. Saya bisa bilang nggak boleh. Iya. Nah, tapi saya nggak bisa nemenin kok. Saya tanpa asisten rumah tangga. Kalau saya punya pilihan, oh ya, saya pakai asisten rumah tangga, neni atau apa aja istilahnya, untuk membantu atau menemani dia belajar atau menemani dia bermain. Nah, ini kondisi real ya. Kita tidak bicara yang daki-daki, sesuatu yang indah. Bahwa sesuatu masing-masing kita tentu punya challenge-nya masing-masing. Tadi kayak Ibu yang punya anak 2 tadi ya, Bu Astrid ya. Sekalian ya, saya jawabnya mengalir. Ada anaknya kelas 4 SD sama yang di ACSD. Nah, ini kita bisa atasi misalnya karena bisa berteman. Ada temannya di rumah. Yuk, adiknya temenin, kita mengatur waktu, memfasilitasi supaya mereka bermain bersama, gadgetnya bisa ditaruh. Misalnya seperti itu. Jadi ini memang kreativitas juga, seni kalau saya katakan gitu. Tidak ada sebuah jawaban yang pasti. Kita tahu nggak boleh screen time sekian lama. Pasti ada tuh screen time maksimal 1 jam atau 2 jam. Di luar, kan kalau Zoom kan nggak mungkin terus-terusan. Kayak anak saya masih kelas 1 SD, hanya sampai jam 11, dua kali Zoom paling 45 menit kali 2 kayak gitu ya. Jadi memang ada konsekuensi yang memang mesti kita lakukan untuk, misalnya kalau kita
sibuk kayak sekarang, saya harus merelakan dia gitu dan dia happy. Paling kita ngajarinnya ayo sesekali matanya istirahat. Ya tidak mudah memang Bapak Ibu. Itu salah satu challenge yang memang kita hadapin semua. Tetapi nggak mudah Bu, itu gampang. Ya memang kalau itu salah satu apa ya amanah kita sebagai orang tua. Misalnya setelah ini saya akan break, ngajak dia main, gitu. Ya memang capek, gitu kan. Maunya kan aku mending nonton nonton Netflix atau apa gitu. Tapi ya ini karena dia sudah screen time sekian lama, yuk sekarang ganti mainan sama Bunda gitu. Menyediakan mainan. Jadi saya juga mainan tradisional ada yang menarik. Misalnya kita bicara kreativitas, dakon saya beli, Scrabble saya beli. Karena nggak bisa keluar juga. Jadi menyediakan bentuk-bentuk mainan yang kita bisa menemani kayak gitu. Saya sambil mengalir ya Miss ya. Mudah-mudahan Bu tadi ya dari Bu yang pertama tadi ya. Kemudian Ibu Andini ya. Jadi memang mesti ada pembatasan juga, saya setuju Bu. Cuman tidak sekedar dilarang, tetapi kita mengajak, yuk mainan ini yuk, gitu. Karena ya nggak bisa, mereka sudah hidupnya juga di situ. Tapi bagaimana kita membuat dia untuk mau melakukan hal-hal yang lebih menarik, gitu. Nah kemudian Ibu Astrid ya tadi ya, overthinking ya. Untuk overthinking memang kalau kita bicara menemukan langkah pertama yang simple, itu memang dari komitmen ya Ibu juga ya, dari niatan kita gitu, untuk memulai sebuah perubahan. Jadi memang kembali kepada kita untuk tujuan besarnya apa sih gitu, pada saat kita menjalankan tugas hari ini Bu Astrid gitu. Contoh ya, saya coba merecall memori saya gitu waktu saya menjadi sales ya. Mungkin ini ada koneksinya. Jadi saya kadang males banget hari itu karena saya ada kebebasan penuh hari itu mau ketemu klien apa enggak gitu. Saya hari itu lagi nggak pengen ngapa-ngapain, tetapi saya tahu saya punya tanggung jawab nih. Saya dibayar oleh kantor walaupun kantor nggak lihat saya, tapi saya harus saya mungkin saya bisa aja jalan-jalan, tapi perasaan bersalah itu nggak enak ada di hati gitu. Jadi saya justru menyiasatinya gini Bu, kalau dulu ya, kalau contoh saya dulu waktu masih bekerja. Jadi saya merasa perlu, kalau kita nggak mau pakai kata harus, mengharuskan, saya merasa perlu, saya ketemu paling nggak minimal satu klien. Misalnya contoh ya, ini konteksnya mungkin bisa diubah di ini kan. Saya datang ke tokonya atau ketemu klien, saya hello, aku udah kerja hari ini, setelah itu saya jalan-jalan. Misalnya gitu. Jadi saya balik malahan, sehingga ini saya lakukan dulu, sehingga saya relaksasinya juga berikutnya, jadi dibalik. Jadi ada banyak cara, nggak bisa ada satu jawaban yang memuaskan ya Bu. Tapi kalau saya boleh kembali kepada connected Bu, membangun keterhubungan mental dengan anak-anak kita, membangun dari nawaitu kita untuk mendampingi mereka, membuat jadwal yang kita berusaha konsisten untuk itu gitu. Nah, tetapi kalau ini berulang Ibu, kalau tadi kan kita bicara symptomatic terapi. Pertanyaannya kalau boleh saya tahu, Bu, procrastination masalah ini terjadi sejak WFH saja atau sebelumnya itu juga sudah sering terjadi? Ya, mungkin ini tidak bisa dua arah karena waktunya, tetapi apakah ini terjadi saat WFH saja, Bu Astrid, atau sebelum-sebelumnya sudah seperti itu? Kalau memang ini ada berulang, kita mencoba melakukan segala macam cara 5C, segala macam simptomatik terapi tadi berusaha kita lakukan, ternyata belum ada perubahan, mungkin saran saya ada baiknya ngobrol dengan mungkin psikolog atau konselor atau coach, and it's okay gitu. Mungkin ada sesuatu yang perlu digali lebih jauh, masalah apa yang terjadi kira-kira sebenarnya gitu ya. Karena kalau saya sebagai hipnoterapis klinis, kadang-kadang saya menemui banyak kasus yang dikisahkan, ini maaf ya tidak ke Bu Astrid saja ya, secara umum yang dikisahkan A, nanti akar masalahnya Z. Ternyata ada sesuatu di lapisan-lapisan kita itu yang terpendam, dioncei lah ibaratnya. Kira-kira seperti itu. Dan it's okay, gitu Bu Astrid ya. Mudah-mudahan bisa menjawab. Kemudian Bu tetangga saya tadi nomor 5 dulu ini ya, Bu Devi, Surabaya Barat. Saya Wiyung Ibu. Tetangga ya. Tetangga ya, Bu Devi ya. Ya, sisi psikologis
anak selama pandemi ini, Bu? Bagaimana? Bisa jadi ya, bisa jadi kita itu berpikir dari sudut pandang kita bahwa mereka stres gitu. It could be sebenarnya mereka nyaman-nyaman aja, yang stres itu kita mungkin ya, karena mungkin bisa jadi loh ya, merekanya menikmati selama ada gadget misalnya. Apa mungkin kita juga yang overthinking biasanya, Ibu? Mungkin bisa jadi, saya juga tidak bisa membuat judgement ya, Bapak Ibu, tetapi artinya kitanya khawatir anaknya merasa baik-baik saja gitu ya. Artinya, oke, tadi tidak boleh ketemu orang. Karena mereka generasi alfa, secara teori mereka itu immerse sudah terendam di dalam teknologi, apalagi dikondisikan dengan school from home yang mau nggak mau pakai gadget gitu. Interaksinya mereka sudah tidak sama dengan zaman kita. Interaksi mereka bisa via Zoom. Nah, mungkin Bu Guru juga mungkin bisa membuat tugas-tugas. Contoh anak saya ini ada tugas untuk kemarin apa ya, aturan main di sekolah. Jadi suruh wawancara temennya. Ada interaksi, jadi mereka bikin Zoom-nya anak-anak coba, ya difasilitasi orang tua, tapi mereka ngobrol seperti seolah-olah mereka ada di satu ruangan yang sama. Ini mungkin suatu bentuk interaksi yang virtual yang anak-anak kita sudah berada di zaman yang berbeda dengan kita gitu. Ya kayak kita sekarang kan bisa jadi sebenarnya kita lagi ngobrol bareng nih dari situ ruangan, cuman ruangan virtual. Bisa jadi mungkin jadi kalau Ericksonian ya, di dalam satu Ericksonian itu Bapak hipnoterapi modern, Milton Erickson, menerima dan mengutilisasi kondisi ini gitu. Ya memang tidak mudah Bapak Ibu, saya sendiri di hutan beton Jakarta gitu, mainannya di playground, tetangga saya nggak kenal gitu, atau belum kenal misalnya, ya nggak bisa mainan gitu. Jadi mainannya berinteraksinya salah satunya melalui screen. And maybe we are the best, mungkin kita ini menjadi best friend-nya anak kita sekarang. Jadi kita juga sebagai ibu betul, bisa menjadi sahabat anak kita. Saya pun bilang tadi malam itu saya bilang sama anak saya, Bre, I'm not only your mother but also your best friend now. And she is my best friend too, gitu kan ya. Karena ya seperti ini. Jadi mungkin interaksinya bisa melalui Zoom gitu ya. Untuk sementara sampai entah kapan ini kita boleh berkumpul bersama. Tapi ini benar-benar kehidupannya sudah berubah dan bisa jadi kitanya yang wah gimana ini gitu. Anak-anak kita baik-baik aja karena mereka ya sekarang interaksinya melalui Zoom gitu dan mereka mungkin sudah nyaman di sana, kitanya yang mungkin ini tidak menuduh Ibu ya, tetapi mungkin bisa jadi kitanya yang kok gini sih ketemunya gitu. Mungkin bisa jadi seperti itu ya. Ada yang terlewat mungkin ada satu ya dari ada 2 lagi Ibu mengenai bagaimana memotivasi anak untuk yang sudah turun semangatnya waktu SFH, sama tips untuk ibu yang bekerja selama SFH ini bagaimana mensupport kegiatan anaknya. Oke, baik. Kalau untuk motivasi yang turun, kita semua pun juga pasti bisa turun naik ya. Itu kebun binatang Surabaya masih dibuka loh. Saya dengar dari saya baca status teman saya, tetapi harus daftar ya, H-1 kalau nggak salah. Nah, sekali-sekali diajak jalan-jalan. Bisa Ibu on the spot via online. On the spot kalau masih ada jatah hari itu ya kan. Betul. Kalau nggak H-1. Betul. Jadi kita tidak dipenjara sama sekali saya kira, tetapi kita masih bisa jalan-jalan kok di Jakarta. Saya di Jakarta lebih ketat ya, Surabaya mungkin lebih aman, tapi tetap tentu dengan protokol ya, Bapak Ibu, dengan protokol kesehatan. Jalan-jalan yang di outdoor saya kira lebih direkomendasikan. Ini mungkin kita membahas tadi ya, tadi ada Ibu yang tanya di chat, saya sempat baca Bu siapa ya, maaf. Apakah 5C ini bisa juga diterapkan ke anak kita? Kenapa tidak gitu? Bukan hanya untuk kitanya, tapi 5C ke anak kita gitu. Untuk apa tadi? Mungkin mereka juga perlu symptomatic terapi seperti kita. Bahasanya saya pakai istilah symptomatic terapi ya. Mungkin mereka juga perlu me time-nya dalam mereka gitu kan, yang mereka suka gitu. Itu kemudian tadi tips ibu bekerja ya. Dari mana tadi ya? Ada yang tanya dari tadi ya? Ibu Andriana Astika. Yang dari Riau, bukan ya? Bukan ya? Tips Ibu, bukan ya? Oh maaf. Tips untuk ibu bekerja ya.
Yang pasti kalau dalam konteks SFH pastinya perlu kerjasama dengan pertama dengan siapa yang mendampingi anak di rumah kalau ada, dan tergantung umurnya kan ya, mungkin yang dampingi neni atau asisten rumah tangga atau nenek. Hanya perlu pendampingan kalau ada Zoom online. Ini kalau kasus anak saya kan kelas 1 SD ya, tapi kalau masih PAUD, saya kira tugasnya bisa diselesaikan pada saat pulang kantor misalnya. Untuk ibu-ibu yang bekerja, ada dispensasi dari sekolah. Kalau di sekolahnya anak saya, ngumpulkannya boleh malam. Ada orang tuanya datang, misalnya seperti itu. Dan memang terutama waktu ya, pengaturan waktu Bapak Ibu, saya bisa memahami untuk yang bekerja. Kalau memang perlu ASN, mengapa tidak? Kalau kita udah overwhelming gitu, karena nggak bisa ngatasin sendiri. Gitu. Bahkan sebenarnya ini ada peluang bisnis juga sih sebenarnya ya, karena di situ ada kebutuhan. Jadi dulu di daycare-nya anak saya malah kita semua dihubungin daycare lama ya, sebelum dia masuk TK, sebelum masuk dia SD, dia menyediakan pendampingan saat sekolah SMH untuk anak-anaknya. Gitu. Jadi entah dia guru yang datang atau anak-anak yang dititipkan ke sana. Jadi kalau memang ada pilihan itu, saya kira itu Ibu. Memang tidak ada ini seni juga ya, pasti struggle-nya beda, kondisinya juga masing-masing beda. Tapi it's okay kalau kita membutuhkan satu support dari pihak luar yang memang perlu untuk bekerja sama entah neneknya atau neni atau yang lain dan berusaha konsisten terhadap jadwal. Tuh Ibu, mudah-mudahan bisa menjawab. Terjawab dengan puas. Baik, Ibu, ini masih ada waktu mungkin sekitar 3 menit lagi. Saya ambil pertanyaan dari chat dari Ibu Prihatin. Ini beliau menanyakan dengan skala 6 dan problem yang membuat pusing beliaunya, bagaimana cara mengatasi anak yang ingin tahu aja. Jadi curiosity-nya tinggi ini, Ibu. Bersyukur dulu Bu Prihatin kalau anaknya punya curiosity yang tinggi. Bersyukur dulu gitu. Berarti dia pengen tahu besar, mudah-mudahan seorang yang curious. Memang salah satu ciri-ciri anak sekarang kan pengen tahu banget gitu. Nah, tinggal masalah mood mama untuk menjawab mungkin lagi capek, lagi pusing yang dengan yang dipikirin lagi ini sebentar, sabar. Anak saya pun juga begitu. Rata-rata anak sekarang maunya instan, buru-buru. Nah, memang perlu kesabaran kita juga untuk membantu anak kita berproses bahwa sabar ya, tunggu ya, nanti mama jawab nanti ya. Saya juga karena gitu ini nggak lihat apa bunda lagi ngapain, bentar gitu. Pokoknya harus didengarkan. Jadi dia nunjukin sesuatu, misalnya saya masak karena saya tanpa ART sekarang karena dia pulang kemarin. Kami memutuskan nggak dulu deh gitu. Ya memang saya lagi masak apa, dia udah kadang ya karena bawa gadgetnya juga kan kalau pas memang dia lagi screen time lagi boleh gitu ya, karena kadang saya harus mengatur jadwal dia, stop. Screen time-nya udah cukup. Nonton TV dulu atau kerjakan yang lain. Sementara saya lagi masak atau apa gitu. Kalau pas dia lagi bawa ini loh ada yang menarik, itu harus saat itu juga didengarkan, dia nggak mau ditunda. Nah memang satu proses untuk menyampaikan sabar ya, lihat bunda lagi apa, sebentar lagi ya, sebentar aja ini loh bagus ini ditunjukkan. Nah, itu termasuk curiosity anak-anak kita. Kalau memang kita tidak tahu jawabannya, Ibu mungkin ada baiknya kita bilang mama belum tahu, nanti yuk kita googling sama-sama. Ini kita bicara kondisi ideal ya, kalau lagi nggak umep ya. Lagi gitu. Kondisi idealnya adalah yuk kita sediakan waktu, kita cari googling sama-sama. Jadi justru kita dampingi dia. Tadi tanya mengenai apa, yuk. Jadi ini karena memang dunia mereka seperti itu. Kalau nggak ada kita pun nanti mereka googling kok. Semuanya bisa didapat dari Google, dari Mbah Google ini. Ya, kita tinggal mendampingi, yuk. Ini kita bicara kondisi ideal. Nah, bagaimana kita berproses menuju ke sana, Mama? Tentunya kita coba calm dulu. Kita coba terapkan 5C-nya ya, calm dulu, berusaha connected, penjadwalan konsekuensi ya. Kalau memang kita nggak sanggup masak, udah pulang kerja capek misalnya, pesan tadi Bu Siti ya tadi bilang, supaya anak saya nggak nyontoh saya karena sering beli makanan, ya bisa jadi akan nyontoh terus Ibu gitu. Cuman mungkin diberikan pemahaman bahwa ini karena Mama nggak sempat memasak.
Jadi tadi ada ibu yang tanya, bisa nggak 5G ini untuk anak? Kenapa tidak? Kita bicara konsekuensi, karena mama sekarang harus nampingin kamu, sementara mama harus kerja, mama nggak sempat masak. Jadi mama, kenapa mama membeli dari luar? Yuk, anak diajak ngobrol. Menurut adik, kenapa mama beli dari luar? Mama pulang jam sekian, mama sempat nggak masak. Jadi ini sebuah anak diajak ngobrol nih. Kesempatan untuk ngajak anak ngobrol. Jadi bahwa mama atau ibu harus membeli, walaupun ibu nggak suka nih, sebenarnya pengen masak, tapi ibu nggak ada waktunya, ibu harus kerja. Sekarang kan nemenin adik. Coba ibu, sekarang adik pilih mana nih? Ibu nggak nemenin adik belajar, tapi ibu masak. Gimana? Nah, jadi ada sebuah proses di dalam suatu kendala. Saya kira anak-anak perlu dilibatkan untuk ngobrol. Nanti kita tepuk hak anak ya, ibu ya. Pernah dengar Bapak Ibu mengenai hak anak? Ada tepuk hak anak, nanti bisa googling, tapi kita coba praktekkan. Gimana kalau sekarang nih? Boleh? Sekarang saja, Ibu. Oke, baik. Nah, tepuk hak anak ya, boleh kita sama-sama, nanti kalau kurang jelas kita bisa googling. Ya, kita ikutin. Oh, share screen dulu boleh? Boleh, silakan Ibu. Oke, bentar. Nah, kita bicara tepuk hak anak, Bapak Ibu. Ya, sambil mengingatkan kita, tepuk hak anak. Tepuk hak anak, saya kasih contoh ya, nanti boleh sama-sama. Ada empat hak anak yang mungkin kita sebagai orang tua perlu sadari. Tepuk hak anak, hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi. Nah, kira-kira seperti apa? Yuk, kita mau coba sama-sama? Boleh. Videonya mau dibuka dalam kondisi apapun boleh. Dibuka ininya boleh, nggak apa-apa. Biar seru dibuka, di-unmute. Boleh nih moderator. Yuk, boleh? Yuk ya, kita mulai ya. Boleh biar ribut nggak apa-apa. Kita unmute, kita nyanyi untuk anak kita supaya tahu hak anak kita. Tepuk hak anak. Hak hidup. Tumbuh kembang. Perlindungan. Partisipasi. Sekali lagi ya. Tepuk hak anak. Hak hidup. Tumbuh kembang. Perlindungan. Partisipasi. Baik Ibu, terima kasih. Terima kasih sekali untuk waktu, materi, pencerahan, dan solusi-solusinya. Baik, untuk beberapa penanya ini via chat, bisa nanti kita tindak lanjuti via email karena keterbatasan waktu. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Ibu Vivit Sambas. Mungkin di kesempatan lain kita bisa menambah ilmu lagi untuk pembahasan yang lain lagi ya Ibu. Terima kasih sekali. Mepet banget ya. Ini kita masih pengen banyak yang diobrolin, bener nggak sih Ibu-Ibu gitu. Saya boleh. Betul sekali. Jadi banyak juga pertanyaan yang belum terjawab ya. Tadi kita fokus yang terakhir boleh. Ini pada saat kita begini ada anak ada hak partisipasi Bapak Ibu. Jadi dari segala pertanyaan yang tak terjawab, mungkin kegelisahan kita sebagai orang tua yang mungkin masih banyak pertanyaan, bagaimana kalau kita ngajak ngobrol anak-anak kita? Seperti kita sahabatnya, kegalauan kita ini kita obrolkan, ya tentu ada batasnya ya, gitu ya. Tapi bagaimana cara mengajak anak itu, karena mereka punya hak partisipasi, kita mencoba belajar mendengarkan, duduknya sejajar, eye leveling. Ibu begini loh sebenarnya, ibu tuh sedih loh lihat kamu. Dipraktekin semua, ibu nggak nyaman lihat kamu tuh lihat gadget terus. Tapi gimana ya, ibu begini, kira-kira menurut adik gimana? Dan mungkin kita siap dengan kejutan yang akan disampaikan oleh anak kita. Jawabannya mungkin kita akan amazing loh Bapak Ibu. Kok anakku bisa ngomong gitu ya? Kok bisa ngomong gitu yang berpikir atau ngomongin yang membuat kita amazing. Siapa tahu ada kejutan yang disiapkan oleh anak kita atau kita sendiri terkaget-kaget dengan jawaban anak saya. Partisipasi dari anak mudah-mudahan bisa kita fasilitasi sebagai orang tua.
Oke. Betul sekali. Terima kasih sekali lagi Bu Vivit untuk 5C-nya dan juga di mana di situ juga tertera di materi kali ini. Good mom make mistakes. That's true. Itu memang benar. Tidak ada ibu yang sempurna, semuanya pasti ada kesalahan dan kita semuanya mau untuk belajar itu saja sudah membuat kita sebagai orang tua, sebagai ibu menjadi yang sempurna karena kita mengajak anak-anak kita untuk belajar bersama, berkembang bersama. Terima kasih sekali Ibu. Terima kasih. Mungkin bisa di-share juga, silakan nomor HP saya nanti kepada Ibu yang tadi mau nanya soal buku, silakan, boleh Bu. Siap. Siap, nanti kita akan tindak lanjuti juga untuk mengirimkan CP dari Ibu Vivit via email. Baik, terima kasih. Demikianlah sesi untuk pemaparan materi, sharing juga, dan tanya jawabnya selesai. Baik, sekarang saya saya berikan kepada MC. MC, Miss Anti, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Setelah acara selesai, akan kami hubungi via email bagi para peserta yang mendapatkan door prize. Jadi mohon Ibu, ya. Nah, alhamdulillah tiba saatnya kita di penghujung acara. Saya Anti Ramadhani selaku MC mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasama para hadirin semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ilmu yang kita dapatkan saat ini bisa bermanfaat di masa datang. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan. Salam. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan dan kurang puas. Mohon maaf sebesar-besarnya, terima kasih. Untuk video bisa dinyalakan semuanya. Kita bisa foto bersama. Ya. Sesi terakhir kita foto bersama Ibu-ibu. Minta tolong untuk video bisa dinyalakan. Dengan busana kebesaran. Boleh, boleh Ibu. Itu menunjukkan busana sekali bahwa Ibu emak-emak banget. Ibu. Sore Ibu. Ini nyambi masak, sambil masak. Hai, mantap Ibu. Pasti itu multitasking Mom. Masih sudah meluangkan waktunya. Pakai daster Bunda. Habis ngajar tadi terus langsung masak. Hai, busana Ya, kebesaran. saya hitung 1 sampai 3. Ya. Oke. 2, 3, cheese. Baik, terima kasih. Semoga hari ini menyenangkan dan sampai jumpa di webinar selanjutnya. Terima kasih. Terima Mohon maaf kasih. ada kesalahan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Sehat semuanya. Alhamdulillah. Semoga sehat.